Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus-rumus trigonometri. Lebih tepatnya kita akan belajar mengenai sudut ganda. Seperti apa sudut ganda itu? Misalkan kita punya sudut X derajat, maka sudut gandanya berarti adalah 2X derajat. Seperti itu. Bagaimana aturannya? Kita lihat ya. Sin X derajat, misalnya hasilnya itu adalah A. Nah, apakah benar bahwa sin 2X derajatnya sama dengan 2A? Yang berarti artinya itu adalah sin 2X derajatnya itu sama dengan 2 sin X derajat. Berarti ini sama dengan 2 sin X derajat, ya kan? Supaya hasilnya 2A. Apakah benar seperti ini? Oke, kita lihat ya. Misalnya kita ambil sudut istimewa ya untuk X derajatnya. Sin 45 derajat kita tahu hasilnya setengah akar 2. Berarti kalau sin 2X derajat, berarti sin 2 dikali 45 derajat kan? Hasilnya berapa? Sin 90 derajat, hasilnya 1, ya kan? Nah, apakah 1 ini adalah 2A, yang artinya 2 dikali setengah akar. Oke, apakah 1 ini adalah 2 dikali setengah akar 2? Coba 1 sama dengan 2 dikali setengah akar 2. 2 dikali setengah akar 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah akar 2 kan? Akar 2, apakah 1 sama dengan akar 2 ini? Tentu tidak. Nah, karena 1 ini atau sin 2 kali 45 derajat ini bukan 2 kalinya dari setengah akar 2. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa di sini sin 2X derajat itu bukanlah 2 sin X derajat. Lalu bagaimana nih kalau kita mau menguraikan sin 2X derajat, tapi kita nggak tahu misalkan sudut X-nya berapa. Maka bagaimana persamaan atau identitas yang tepat menggambarkan sudut ganda dari sin ini. Nah, untuk tahu itu kita coba uraikan dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya. Oke, kita uraikan bersama dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya. Sin 2X berarti sin 2X, 2X itu berarti hasil penjumlahan dari X derajat, X ditambah X, gitu kan? Maka sin 2X ini bisa kita uraikan, sin 2X berarti bisa kita uraikan menjadi sin X ditambah X, ya kan? Nah, sin X ditambah X, kita sudah punya nih rumus. Kita bisa pakai rumus jumlah yang telah kita ketahui sebelumnya. Berapa? Berarti gimana rumusnya? Yaitu sin X cos X, ya kan? Ditambah cos X sin X, karena sudutnya sama-sama X di sini. Nah, dari sini berarti kita punya apa? Di sini sama kan? Di sini ada sin X cos X. Ini juga cos X sin X komutatif, sehingga bisa kita tulis sin X cos X. Sehingga di sini kita punya sin X cos X ditambah sin X cos X. Ini dengan ini bilangan yang sama kan? Misalkan ini A, kita misalkan A, ini A, berarti A tambah A sama dengan 2A, ya kan? 2A, A-nya itu apa? A-nya adalah sin X cos X. Sehingga kita peroleh sin 2X itu adalah 2 dikali sin X kali cos X gitu ya. Jadi sin 2X bukanlah 2 sin X, melainkan sin 2X ini adalah 2 sin X cos X. Nah, itulah rumus sudut ganda untuk fungsi sinus. Lalu bagaimana untuk yang kosinus? Nah, caranya sama juga seperti itu. Kita uraikan cos X, cos 2X ini menjadi cos X ditambah cos X. Ya, cos X ditambah cos X. Kita gunakan rumus jumlah untuk kosinus, yaitu cos X min sin X sin X, gitu kan? Nah, selanjutnya kita peroleh cos X kali cos X. Cos X kali cos X hasilnya apa? Yaitu cos kuadrat X. Lalu sin X kali sin X hasilnya sin kuadrat X. Nah, sudah. Sehingga kita dapatkan rumus cos 2X itu adalah cos kuadrat X min sin kuadrat
X. Nah, untuk cos 2X ini, apakah ada rumus lain atau persamaan lain yang bisa kita uraikan dari sini? Ada ya. Coba kita coba bersama. Nah, tadi kita punya cos 2X ini adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, kalian sebelumnya punya identitas dasar trigonometri ya. Kalau cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, misalkan nih, kita mau menguraikan cos 2X, tapi nggak mau ada cosnya, hanya ada sin aja, atau nggak mau ada sinnya, hanya ada cos aja. Apakah bisa? Bisa. Caranya kalian terapkan ini. Kalian terapkan ini. Ya, dari sini tentunya. Dari sini. Jadi misalkan nih, cos 2X tadi itu adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, kalian bisa ubah nih. Misalkan kalian maunya adanya sin aja, maka cos kuadrat X kalian ubah dengan menggunakan ini. Ya, dari sini berarti kalian bisa dapatkan cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Kalian ganti deh cos kuadrat X-nya jadi 1 min sin kuadrat X. Ya kan, ini masih min sin kuadrat X. Oke, tinggal disederhanakan. Jadi 1 min sin kuadrat dikurang sin kuadrat berarti min 2 sin kuadrat X. Sehingga kalian dapatkan rumus atau persamaan lain untuk cos 2X yaitu 1 min 2 sin kuadrat X. Gimana kalau nggak mau ada sinnya, maunya hanya cos aja? Bisa juga. Misalkan cos 2X sama dengan tadi kan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Lalu kalian ganti berarti yang sinnya. Sinnya bisa diganti apa? Sama seperti ini. Di sini. Kalian berarti sin kuadrat X-nya itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga di sini bisa kalian ganti cos kuadrat X min 1 min cos kuadrat X. Lalu kalian peroleh di sini cos kuadrat X min 1 ya. Min dikali min plus cos kuadrat X. Berarti hasilnya cos ditambah cos. Jadi 2 ya. 2 cos kuadrat X min 1. Sehingga kalian punya lagi persamaan untuk cos 2X yaitu 2 cos kuadrat X min 1. Sehingga ada 3 ya. Cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Atau cos 2X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Atau cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk yang tan? Yang tan pun sama cara menentukannya. Oke, kita kerjakan bersama. Berarti di sini tan 2X bisa kita uraikan jadi tangen X ditambah X. Berarti ini jadinya pakai rumus tangen, yaitu tangen X ditambah tangen X per 1 min tangen X dikali tangen X. Atau tangen X tambah tangen X berarti hasilnya adalah 2 tan X. 1 min tangen X kali tangen X. Tangen kuadrat X. Sehingga kalian punya tangen 2X itu sama dengan ini ya. 2 tan X per 1 min tan kuadrat X. Oke, itu rumus-rumus trigonometri untuk sudut ganda, untuk fungsi sinus, kosinus, dan juga tangen. Nah, sekarang kita akan beralih ke latihan-latihan soal yang menerapkan rumus-rumus dari sudut ganda ini. Ini bisa digunakan dalam berbagai hal ya, dalam berbagai contoh soal, dalam berbagai permasalahan yang melibatkan trigonometri. Tentunya yang melibatkan sudut ganda secara langsung di soal, atau di soalnya tidak terlihat sudut gandanya, tapi dalam prosesnya kita membutuhkan rumus sudut ganda tersebut. Ya, seperti yang sebelumnya pernah juga digunakan. Nah, contoh yang pertama, misalkan nih, ini kita dengan jelas contohnya adalah menentukan nilai dari sudut gandanya ya. Misalkan diketahui sin X-nya itu adalah 12/3. Lalu X-nya itu adalah sudut lancip dan kita diminta menentukan atau menghitung nilai dari sin 2X dan juga cos 2X. Nah, berarti ini langsung kita bisa gunakan rumusnya. Karena di sini yang diketahui
adalah sin X ya. Sin X-nya sama dengan 12/13. X-nya sudut lancip. Dan di sini yang ditanyakan adalah sin 2X dan cos 2X. Nah, tentunya kita membutuhkan nilai sin cos kan untuk menjawab permasalahan ini, sehingga kita cari dulu nih nilai cos dan nilai cosnya ya, karena nilai sinnya sudah diketahui. Karena x-nya sudut lancip, berarti di sini berlaku Pitagoras ya. Kalau sin x-nya itu 12/13, artinya misalkan kita buat segitiga siku-siku di sini, tentunya kalian sudah paham. Misalkan x-nya itu adalah di sini kan sudut lancip, maka sinnya itu depan per miring ya. Berarti ini adalah 12, ini 13. Karena Pitagoras 12, 13 ini pasti 5. Nah, dari sini kalian sudah bisa dapatkan nilai cos X-nya itu adalah 5/13. Nah, sudah dapat nilai cos X-nya, berarti kita langsung masukkan rumusnya ya. Tadi yang pertama mau kita cari itu adalah sin 2X. Sin 2X ya. Mana sin 2X tadi rumusnya adalah ini yang A. Sin 2X itu rumusnya tadi adalah 2 sin X cos X. Nah, tujuan tadi kita mencari dulu rumusnya seperti apa, itu adalah kalau kalian lupa nih. Kalau kalian lupa tentang rumus sudut ganda ini, kan kalian bisa menguraikan sendiri ya dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih tadi. Ya, jadi tujuannya adalah ke situ. Tapi kalau sudah ingat, kalian bisa langsung menggunakan rumus ini. Tadi sin X-nya adalah 12/13, lalu cos X-nya adalah 5/13. Nah, ini bisa kalian hitung, sehingga sin 2X-nya kalian dapatkan hasilnya 120/169. Seperti itu ya. Oke, kita cari yang B. Yang B kita cari adalah cos 2X. Maka cos 2X kalian boleh nih, boleh pakai rumus yang pertama, kedua, atau ketiga. Itu terserah kalian. Mau pakai yang mana? Kita coba pakai yang cos saja ya. Misalkan kita pakai yang ini. Min 1. Berarti kita bisa peroleh 2 dikali 5/13 kuadrat min 1. Berarti di sini kita peroleh 2, 25/169 min 1. Ya kan? Sehingga di sini kalian peroleh 50/169 min 1. Atau 50/169 dikurang 169/169. Sehingga di sini kalian dapatkan nilai cos 2X-nya adalah negatif 119/169. Nah, kalau kalian menggunakan rumus cos 2X yang lain, hasilnya pasti akan sama. Oke, itu contoh yang pertama. Oke, contoh yang selanjutnya adalah seperti ini nih. Kita mau menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri seperti yang sebelumnya sudah dipelajari, tapi melibatkan sudut ganda. Seperti apa? Maka seperti ini penyelesaiannya ya. Kita mau menentukan penyelesaian dari sin 2X sama dengan cos X. Nah, pada selang 0 sampai 2pi. Maka kita langsung selesaikan saja ya. Jawab. Nah, di sini berarti sin 2X sama dengan cos X. Untuk persamaan trigonometri, kita samakan ya nilai fungsinya supaya mudah atau enggak, supaya bisa difaktorkan. Nah, sin 2X rumusnya apa? Jadi kalau seperti ini kan udah tahu sudut ganda, kalian langsung saja kan. Sin 2X ini sama dengan 2 sin X cos X. Ini sama dengan cos X gitu kan. Nah, ini berarti bisa kalian faktorkan nih. Jadi menyelesaikannya ada banyak cara termasuk dengan cara ini. Dikurang cos X sama dengan 0 ya. Nah, cos X-nya bisa kita keluarkan, kita faktorkan. Ini sisanya 2 sin X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita di sini dapatkan bahwa cos X-nya sama dengan 0 atau 2 sin X min 1 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh sin X-nya sama dengan setengah.
gitu ya. Dengan menggunakan rumus cos dan sin seperti biasanya, nanti kalian bisa mendapatkan hasil penyelesaiannya ya. Tadi yang pertama, cos X-nya sama dengan 0. Nah, kalian bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri seperti yang sudah dipelajari atau langsung nih. Kalau cos X sama dengan 0, dari 0 sampai 180 ya tadi selangnya, berarti sudutnya ada di kuadran berapa nih? Berarti X-nya ada di kuadran berapa nih yang hasilnya 0? Yaitu ada di kuadran 1 ya, karena di kuadran 2 cos X itu nilainya negatif, sehingga di sini X-nya langsung saja ya, hasilnya adalah 90 derajat. Nah, untuk yang B-nya tadi adalah sin X-nya sama dengan setengah. Berarti di sini langsung kita bisa peroleh X-nya itu adalah 30, ya ini himpunannya, X-nya itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Kalian bisa gunakan rumus trigonometrinya. Tapi karena ini nilainya masih istimewa, jadi nggak apa-apa kalau mau langsung. Oke, sehingga dari sini berarti kita peroleh HP-nya adalah 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat. Seperti itu ya. Nah, itu aplikasi dari sudut ganda untuk penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, selanjutnya bisa digunakan apa lagi nih? Tentunya kita bisa membuktikan suatu identitas atau suatu persamaan trigonometri, suatu identitas ya, menggunakan sudut ganda ini. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya kita mau membuktikan bahwa sin X ditambah cos X kuadrat itu sama dengan 1 plus sin 2X. Itu yang mau kita buktikan. Oke, coba kita buktikan ya. Di sini kita mau buktikan, berarti bukti. Oke, kita mau membuktikan nih bahwa sin X plus cos X ini dikuadratkan. Hasilnya adalah 1 plus sin 2X. Maka kita uraikan ini dulu sehingga nanti hasilnya kita dapatkan yang ini ya. Oke, sin X plus cos X berarti kita kuadrat. Berarti sin X plus cos X dikali dengan sin X plus cos X, ya kan? Nah, berarti gimana? Sin X kali sin X, sin kuadrat X. Sin X kali cos X plus sin X cos X. Cos X kali sin X plus sin X cos X, sama ya. Cos X kali cos X, berarti plus cos kuadrat X, gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya sin kuadrat X ditambah sin X cos X, sin X cos X, berarti 2 sin X cos X, ya kan? Ditambah cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, coba kita satukan. Itu ada identitasnya ya. Kalian harus ingat ini, sehingga ini kita peroleh 2 sin X cos X. Oke, sin X kuadrat X, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, hasilnya adalah 1. Ditambah 2 sin X cos X itu tadi rumus apa? Rumus sin 2X. Sehingga kita peroleh sin X ditambah cos X dikuadratkan, hasilnya adalah 1 ditambah sin 2X. Apakah sama dengan yang diminta? Sama. Sehingga terbukti ya di sini. Terbukti. Nah, sudah. Seperti itu contoh dari penggunaan atau aplikasi atau penerapan rumus sudut ganda untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan trigonometri. Oke, sampai sini aja pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar atau di grup. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.